udah lama ini. Kelihatan sudah kusut ya. Main mau kamera? Tapi nggak terbakar ya. Mungkin ketika dia naik dia nggak bisa turun lagi ya, Bro. Jadi kita ambil titiknya dulu. GPS. Ini sisa-sisa kerapas penyu sisik yang sudah lama ya, sudah membusuk dia. Kemungkinan panjang kerapasnya sekitar 1 meter, lebar sekitar 50-60 cm. Lokasi berada di Sungai Ranggau, sekitar 1 km dari muara sungai. Padahal bisa jadi dia naik dari pantai kan, naik sini. Terus entah dia mungkin mengkonsumsi apa atau nggak bisa kembali lagi, jadi membusuk di sini. Tidak ada bekas bakaran. Saat ini kita akan melakukan survei inventarisasi populasi orangutan. Di sini kita akan mengambil lokasi di wilayah hutan gambut. Jadi hutan rawa gambut yang ada di wilayah blok Sungai Sendurian ini, dia diselingi oleh hutan kerangas. Jadi hutan kerangas, kemudian ada tipe hutan rawa gambut yang ketebalannya mungkin sekitar 500 meter sampai 1 kilo, kemudian diselingi lagi hutan kerangas. Nah, itu yang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana populasi orangutan yang ada di hutan rawa gambut ini, karena itu merupakan koridor yang akan menghubungkan hutan rawa gambut yang lain dengan hutan rawa gambut yang lainnya. Suaranya. Ini jejak bijang, mungkin beberapa ekor karena kakinya numpuk. Sekitar berapa ekor Pak Budi? Antara 3 ekornya, 3 ekor. Tiga ekoran ya? Lebih lah. Bekas banyak kan. Jalurnya dari barat menuju ke timur ya. Kalau besarnya diperkirakan berapa ini nih? Besarnya ini? Atau biasanya berkelompok? Ya,
1, 2, 3. 3 ekor, 3, 4 ekor lah. 3, 4. Ini kecil. Ke depan. Sama nih, Hah? sama aja. Ini lah Pak Budi, ini lah. Nah, ini aja lah. Nah. Nah. Dari timur ke barat ya, ke hutan sebelah baratnya sana. Mungkin makanan di sebelah timur udah kurang, mungkin dia lari ke barat lagi cari makanan. Nah, ini begitu lagi mas. Apanya? Ini, waduh, ganal. Ganal. Ini yang bisa mencapai Berapa kilo nih kira-kira? 80-an kilo nih. Apa? 80 kilo. 80-an kilo, 70-an kilo, 80-an kilo nih. Sejak apa nih? Sejak rusak. Senti. Rusak. Tangan lah. Ya ini diperkirakan ketika musim hujan ya. Jadi tanah ini kan kalau hujan ini kan dia tergenang, becek. Nah pas rusa lewat maka akan terjejak kakinya di sini. Nah sampai kering, jadi tercetak alami dia. Ini besar ini. Asli. Kalau hampir 1 GPS ini ya, lebar jarinya ya. Ya, kurang lebih. 19 cm panjangnya, lebarnya 8 cm. Kaki belakang. Tumit lah ya, tangan tumit. Sampai kakinya, Sampai sampai kaki depan depan. ya. Sampai jari-jari depan ya. Satu kilanan. Oke. Yuk. Lanjut. Lanjut. Yuk. Cari yang lain lagi. Mana batas nih? Transek 1, jalur 1. Pohonnya apa namanya? Jambu-jambuan. Keliling 83. Tinggi. Tinggi 15. Tinggi sarang 17. Kita diameter sekitar 50 cm. Uring 1,5 kan? meter. Jadi mungkin ini Uring. kita untuk orang hutan yang anak-anak ini. Balik. Sarang. Mana? Sarang orang hutan kah? Sarang. Coba lihat di sana. Lihat di sana. Oke, Mas. Oke. Ini telah ada sarang orang hutan ya. Ya, sarang orang hutan. Ini dia bersarang di pohon ubah ya, ubah jambu. Pohon ubah jambu. Ubah jambu. Oke. Tinggi pohon. Tinggi pohon sekitar 7 meter. Oke. Tinggi sarang. Tinggi sarang sekitar 5 meter. Ya, sip. 5 meter. Diameter. Terus kelas sarang sarang ini sekitar kelas 2. 2. Nah, kelas 2. Dia masih banyak apa namanya? Sarang itu bagus, belum ada yang bolong-bolong. Kemudian dia juga sebagian sudah berwarna coklat ya. Iya. Ukuran sarang Ukuran sarang dia sekitar 1 meter ini Iya, diameter. diameter 100 cm. Ya, 1 cm. Kemudian dia
Posisinya dia ada di kelas 1, dia di ujung. Kelas 1. Nah, di ujung pohon ya. Posisinya dia ada di sebelah kiri dari jalur transek, mungkin sekitar 3 meter. Oke. Tangannya keliling pohon. Keliling pohon ya. Sama antar titik koordinat Titik yang GPS-nya. ya di pohon sarang. Ya, berarti nanti tinggal diambil keliling pohon, Mas Agus. Diambil keliling pohonnya sama titik GPS, Mas. Tolong, Mas. Titik koordinat 06 39 760 96 34 700. Keliling keliling 25. Oke. Pohon di sekitar pohon dalam belengiran lawan sama ubah. Deal. Kawasan baru nih. Sarang kelas 1. Oke, tinggi Pengurutan. sarang Tinggi 8,5 meter. Titik orangutan 1. Tapi kayaknya sudah pernah sebelumnya sudah pernah ditidurin, sudah pernah dibikin sarang, jadi dibikin sarang lagi. Karena di bawahnya ini kelihatan ada sudah daun-daun kering, ranting-ranting mati. Jadi ini sebenarnya adalah sarang kelas 4. Lalu beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin, dia bikin lagi sarang yang baru. Jadi mungkin ini adalah sarang baru yang dia tidurin tadi malam atau beberapa malam yang lalu. Tinggi pohon jambu-jambu tinggi 8 meter. jambu-jambu 8 meter. Keliling Keliling bukan pohon. Keliling 24 24 cm. Oke. Wah, ini nih. Wah, nih. Pas. Hah? Wah, ini bekas beruang nih. Burung madu. Coba lihat ini ya disobeknya ya. Iya. Dia nih lagi makan madu pelulut. Nah, ini pelulutnya. Kelihatannya baru nih ya. Iya, masih basah. Pohon apa ini? Ubah jambu. Pohon ubah jambu ya. Coba geser mas. Saya pengen lihat nih, ada madunya enggak? Ada tapi di dalam. Coba ambil kayu dulu, biar coba dulu ada madu enggak di dalam. Manis kah? Dirasa dulu kan? Kamu ya. Agak kecut. Tar. Ini kan karena nggak bisa dibongkar beruang ini sampai ke dalam sini, tapi di dalamnya ada madu, jadi kita pengen coba dulu biar tahu gitu apakah ada madunya masih di dalam. Itu madu itu. Misalnya aja itu madunya. Manis memang manis. Manis asam. Manis asam. Iya. Madu Manis pelulut manis. di sarangnya. Berarti dia berdiri nih, tinggi ya. Enggak, dia lidahnya kan panjang. Panjang. Nah, dia bongkar lah. Dia kan madunya kan dari sini nih. Tapi ini sudah habis. Apa dia berdiri kah di sinilah atau nempel di kayu lah? Nempel. Dia Nempel kayaknya lah. Iya, pasti megang itu. Ini kakinya sini nih, Ini kakinya berarti. cakaran. Ini contoh bekas cakar beruang. Kasih meteran tuh. Nah, ini bekas kaki bawah. Jadi dia kakinya di sini, tangannya di sini. Oh, ini nah bekas tangannya nih. Cuman yang jadi pertanyaan nih, kenapa bisa kok tahu di dalam kayu ini ada beruangnya, madunya begitu? Biasanya kalau kelulut Ini pasti ada orang lubang. ini kan Pasti ada keluar. lubang. Oh, penandanya Iya. binatang kelulut ini. Binatangnya keluar. Dia pasti keluar. Oh, jadi kan kita kan biar tahu kenapa kalau
beruang itu tahu di dalam kayu ini ada madunya begitu kan? Dia pasti di sini ada lubang kecil untuk masuk kelulutnya. Dia udah ciumannya, Dia pasti penciumannya udah tahu. tajam. Jadi ini kan kayunya kayu keras nih. Jadi mampu ya beruang tuh sampai membelah kayu ini sampai tebelah begini lah. Kalau beruang Bisa patah malah. kalau gini sih gampang aja kalau. Tapi kalau ini kalau dia sudah ukuran beruang ukuran besar sudah. Coba tes madunya sekali lagi. Sampean dulu. Coba. Nah kalau di bawah biasanya madunya tuh biasanya di sini. Coba tes dulu. Kalau dia ada madunya sini, beruang pasti habis. Bongkar terus. Kalau ke atas bang, coba lihat atas. Nggak ada. Nggak ada sudah. Coba. Di sarangnya Tapi dia. bolong ke atas masih lah. Berarti kelulutnya Berarti kelulutnya di Nah, ini pertengahan. tempat madu dulu. madunya. Nah, ini nempelnya. Dia habis sudah. Kelulut itu dia sejenis apa? Sejenis serangga gitu. Agas. Ya, itu tuh keluar tuh. Ah, itu kelulut tuh. Nah, ini. Oh ini Yang kecil-kecil tuh. kelulut yang kecil-kecil tuh ya. Tapi kelulut ini jenis yang kecil pak ya? Dia kelulut ada yang agak besar Ada lagi agak kan? besar. Yang kelulut ini yang kecil. Ini yang kecil. Dia ada lagi yang lebih besar, kayak sebesar lalat gitu. Iya betul. Yang senengat tuh. Ya ini kan pohon ini pohon hidup kan? Nah itu. Iya. Sampai membelah ini. Itu adalah bekas pegangannya, Mike. Sini. Ini. Dia kan Ini. Nih. Bukan Jadi kuku. dia bongkar nih pakai cakar apa pakai mulut? Pakai cakar ya? Mulut. Pakai mulut. Pakai mulut. Jadi robek-robek gitulah. masalahnya sini dia pegang. Ini dia caranya kaki belakangnya dia gini, tangannya gini, dia langsung gigit serpihannya di kayu. Nah jadi gini dia gigit serpihannya gini-gini besarnya. Ini madunya dia pakai ini ya lidahnya ya. Lidahnya kan panjang ya buat. Tapi biasanya kalau dia kalau apa binatangnya di bawah madunya nggak nyampur, dia pasti agak di atas. Agak di atas. Ini ukuran mulutnya kayaknya dia bukain. Nah ini karena kalau dia ada madunya di sini pasti dibongkarnya lagi. Jadi sebenarnya madunya Karena nggak dia habis sudah ya, tahu tinggal di dia atas ini aja di atas. Sebenarnya madu ini penciuman atau penglihatan? Selain itu dia juga kan karena ada lubangnya ini. Keluar masuk itu. Nandanya memang ada kelulut. Kalau ada kelulutnya biasanya situ ada Ini pasti madu. lubangnya Di biasanya sini, di atas. Di ya, atas. pas di madunya sini. Pas dibongkarnya dulu lah. Tapi biasanya kelulut bukan pohon hidup aja sih, pohon mati ada juga. Pohon Mati mati ada juga ya. Kayak getah. Tapi sebenarnya sarang dia. Sarang kelulutnya. Sarang kelulutnya. Nah, Coba dirasa, coba dirasa. bukan ini sarang ini, bukan madu. Madunya di atasnya nempel. Madunya di batang nih. yang bening-bening. Ini sarang kelulutnya. Sarang kelulut. Tapi madunya juga hampir sama bertahun juga. Kalau anu kayak Bahannya, getah. nempelnya. bentuknya. Mau bikin lagi sebenarnya dia nih. Sarang. Dalam campur tuh. kotorannya ininya. Sarang campur kotoran kelulut. Kotoran ini. Sarang ini jadi. Getah. Kotorannya ya, lah. getah Kotorannya. Ini tempat ini Madu-madunya. asalnya nempel dari sini. Oh. Di sela-sela batangnya itu ya. Tapi bisa dipecah kayu itu dibelah lah, padahal kayu hidup lah. Ini bekas gigitannya nah. Nah, Serpihan-serpihan. gigitnya ini. Igutnya. Enak memang mas. Nah ini sebenarnya cara nebang yang merusak karena dia menebang sampai ke bagian pokok pohon. Dia hampir dahan-dahannya udah habis semua. Nah ini akhirnya mati. Dan untuk mengembalikan ini jadi tumbuh itu sudah kecil harapannya. Nah kalau kayak gini kan masih. Nah sepertinya harusnya dia ngambil dahan-dahan, ada bagian yang ditinggal, bagian atas yang ditinggal. Jadi masih ada bagian yang tumbuh. Kalau seperti pengambilan yang ditebang di sini, bagian sini, akhirnya habis. Nggak ada lagi perkembangan pertumbuhan pohonnya, hilang. Akhirnya pohonnya nanti kan mati. Nah ini yang merusak
Karena emang untuk tipe kerang asin ini pertumbuhannya sangat lambat. Untuk bisa mencapai jadi besar kayak gini puluhan tahun waktunya. Jadi kalau udah ujung atap ini fungsinya untuk obat-obatan, bisa dipakai juga untuk bahan-bahan untuk pembuatan kosmetik, minyak harum parfum. Jadi Ini yang teknik diambil apanya pengambilan- ini? Yang diambil daunnya? Diambil daun-daun yang kecil-kecil yang seperti ini. Nah, yang diambil daun-daunnya, ujung-ujung daun. Ini bagian daun-daunnya. Nanti begitu dijemur, terus dipukul-pukul nih daun-daun kecil, ini akan rontok. Nah, inilah yang diambil. Dahan-dahan ini dikesampingkan yang sudah ini. Kalau yang lain dijemur lagi. Jadi penjemurannya biasanya mereka jemur dari pagi, batasnya sampai jam 3 sore. Kalau sudah lepas itu udah nggak bisa lagi. Karena kalau sudah terlalu ini, akhirnya nggak bisa rontok, rusak daunnya kalau sudah terlalu lama dijemur. Nah, itu kan bekas-bekasnya yang sudah diambil di daunnya. Kalau di Per kilo berapa itu? Per kilo kalau harganya per kilo berapa? per kilo mungkin sekitar 2.000 sekilo. 2.000. Misalnya satu karung itu kan di press, diinjak-injak biar padat, jadi bisa sampai 40 kilo dalam satu karung. Abang-abang berat Ya, itu kan? satu karung yang luar 40 kilo beratnya, jadi lumayan. Pas sampai Jadi- segitu dapat Itu dikirim kemana itu? Ke Jawa kah atau ke mana? ke Jawa, pasti dibawa ke Jawa karena produksinya kan di Jawa. Kita cuma nggak ada ambil daun-daun aja. Pemasarannya